Sahabat Celoteh Iman yang terkasih, salam jumpa sehat selalu untuk kita semua. Soal menghakimi dalam kehidupan kita sehari-hari tentu menjadi sesuatu yang bahkan dikatakan biasa. Orang dengan mudah menghakimi, dengan mudah menjudge, menilai orang lain dengan keburukan yang luar biasa. Mari kita lihat ajaran Tuhan tentang apa itu menghakimi, tindakan yang kita lakukan. Bayangkan kita tidak mempunyai dorongan yang sama sekali untuk menghakimi orang. Bayangkan kita tidak mempunyai keinginan untuk menilai apakah seseorang itu pribadi yang baik atau pribadi yang jelek. Bayangkan kita sama sekali bebas dari perasaan bahwa kita harus menilai moralitas tingkah laku seseorang. Bayangkan kita dapat berkata, saya tidak akan menghakimi, saya tidak menghakimi siapapun. Bayangkan, bukankah itu merupakan kemerdekaan batin yang sejati? Para bapak padang gurun dari abad keempat mengatakan menghakimi adalah beban yang berat. Saya pernah mengalami saat-saat dalam hidup saya ketika saya merasa sama sekali tidak menghakimi orang lain. Rasanya sebuah beban berat terangkat dari bahu saya. Pada saat itu saya mengalami kasih yang begitu besar kepada siapapun yang saya jumpai, yang saya dengar beritanya dan saya baca kisahnya. Suatu solidaritas yang mendalam dengan semua orang dan keinginan yang mendalam untuk mencintai mereka meruntuhkan semua tembok-tembok batin saya dan membuat hati saya seluas jagat raya. Salah satu seperti itu saya alami ketika saya mempunyai seorang teman, ketika seorang teman selama 7 bulan di pertama terapis tinggal di sana. Teman saya ini begitu dipenuhi oleh kebaikan Allah sehingga dia melihat kebaikan itu kemanapun dia pergi. Bahkan di balik kekerasan, kehancuran, dan kejahatan. Dia harus menahan diri agar tidak memeluk orang-orang dagang yang menjual dan menawarkan makanan, bunga, dan pakaian kepadanya. Mereka semua tampaknya seperti orang kudus bagi dia. Kita semua dapat mengalami saat-saat seperti itu kalau kita peka terhadap gerakan Roh Allah dalam diri kita. Saat seperti itu rasanya seperti secerca pengalaman akan surga, akan keindahan dan damai. Mudah bagi kita untuk menganggap pengalaman seperti ini sebagai buah dari mimpi atau imajinasi puitis kita. Namun kalau kita memilih untuk menganggapnya sebagai jalan Allah untuk menyapa kita dan menunjukkan kepada kita hakikat terdalam dari hidup kita, kita pelan-pelan dapat meninggalkan kebutuhan kita untuk menghakimi orang lain dan kecenderungan kita untuk menilai setiap orang dan segala sesuatu. Lalu kita dapat berkembang menuju kemerdekaan batin dan kesucian yang sejati dan nyata. Namun kita hanya dapat menyingkirkan beban berat menghakimi orang lain kalau kita bersedia untuk memikul beban ringan dihakimi oleh orang. Saudara-saudariku, sahabat Celoteh Iman yang terkasih, orang sering berkata, jangan khawatir, semua akan beres, baik. Namun kita merasa khawatir dan tidak bisa berhenti merasa khawatir hanya karena seseorang mengatakan kepada kita untuk khawatir. Salah satu yang menyakitkan dalam hidup kita adalah bahwa kita khawatir mengenai anak-anak kita, kawan kita, suami dan istri kita, pekerjaan kita, masa depan kita, keluarga kita, negara kita, dunia kita, dan sekian banyak hal lain yang tidak ada habisnya. Kita tahu jawaban terhadap pertanyaan Yesus, siapakah dia di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Kita tahu bahwa kekhawatiran kita tidak membantu kita, juga tidak memecahkan masalah-masalah kita. Meskipun demikian, kita tetap khawatir akan banyak hal, dan karena itu juga banyak menderita. Kita berharap untuk dapat berhenti merasa khawatir, namun kita tidak tahu bagaimana caranya. Meskipun kita sadar bahwa esok mungkin kita sudah akan lupa akan hal-hal yang begitu kita khawatirkan hari ini, tetap saja tidak mungkin bagi kita untuk menghentikan pusaran kekhawatiran. Dapatkah kita melakukan sesuatu agar kita mengurangi rasa khawatir kita dan menjadi lebih damai? Kalau benar bahwa kita tidak bisa mengubah sesuatu dengan mengkhawatirkannya, lalu bagaimana kita dapat melatih hati dan budi kita agar tidak menyia-nyiakan waktu dan tenaga dengan membiarkan rasa khawatir itu berputar-putar dalam diri batin kita? Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Ini memberikan kepada kita satu petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mulanya sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa